Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai apa ya? Ceritanya teman-teman yang sudah tes di hari pertama. Kita akan bahas TIU-nya dulu ya teman-teman. Nah, yang akan kita bahas ini bukan soalnya yang benar-benar soalnya, tapi yang sesuai dengan FR-nya di hari pertama. Nah, ada FR apa? FR-nya sebenarnya juga nggak jauh-jauh banget dari apa yang sudah di-share kisi-kisinya ya dari PKN, itu nggak jauh-jauh dari itu kok. Ya, yang banyak muncul katanya tadi analitis, penalaran analitis, ya, logika posisi gitu-gitu ya. Tempat duduk gitu-gitulah ya. Terus yang banyak keluar juga ada figural. Figural juga banyak keluar. Perbandingan ada. Ya, perbandingan ada. Terus hampir mirip sih, hampir mirip kok. Apa yang sudah teman-teman pelajari insya Allah hampir mirip. Ini kita juga ada ini ya. Apa namanya? Oh, ini permutasi siklis. Permutasi siklis, terus ini apa namanya, rata-rata gabungan. Nah, ini nanti kita akan bahas beberapa. Meskipun soalnya tidak tekstual seperti itu, tapi tips trik apa yang bisa kita pakai di soal-soal seperti itu. Itu ya. Tuh ada permutasi siklis, dapat tadi. Ada yang cerita dapat. Nah, meskipun ada lagi yang mungkin jarak waktu kecepatan, yang lain kan yang tes juga banyak ya. Ini pas saya akan bahas untuk video kali ini juga ini. Terus ada yang soal cerita aritmatika sosial juga ada. Cuman kita akan bahas di sini. Ya, mungkin besok kita bahas lagi lah ya. Buat teman-teman yang mau soal-soal latihan sebagainya, kita share-share apa itu saya di IG Dosen Deso ini rutin teman-teman. Atau kalau ada yang mau daftar bimbel bisa ke dosendeso.com. Itu ya, sekarang kita lagi ada fokus TWK. Nah, ada 17 kali sesi Zoom. Nah, kalau mau daftar langsung aja ke dosendeso.com ya. Nah, di soal pertama nih teman-teman, ini adalah penalaran analitis untuk logika posisi. Nah, logika posisi ini teman-teman harus hati-hati karena apa? Kita harus tahu bahwa soal orang duduk itu bisa macam-macam. Yang pertama bisa dia memang sejajar duduknya, ya bisa antrian, bisa tempat duduk dan sebagainya. Ada juga yang meja bundar, melingkar. Terus ada yang duduk berhadap-hadapan, misalkan. Nah, ini teman-teman harus pahami soalnya. Kenapa? Karena kayak duduk berhadapan ini kanan kirinya bisa beda. Ya, karena di sisi sana kanannya misalkan sini. Kalau di sisi yang bagian bawah kanannya sini. Nah, kanan kirinya utara, barat, selatan, berhadapan, di samping gitu-gitu perlu teman-teman perhatikan. Harus teliti pokoknya kayak gini. Oke. Nah, kita langsung bahas di soal ini. Di soal ini apa? Ada 6 orang. Oke, 6 orang. Kita siapkan kotaknya 6. Ya, 6 orang duduk di kursi yang telah disediakan baris panjang. Oke, baris panjang kan gini. Terus posisi duduknya diatur dengan ketentuan Denny ingin dekat dengan Caca. Nah, kalau soal penalaran analitis ini kita bisa baca soalnya dulu ya, misalkan. Orang duduk bersebelahan dengan Caca, yang ditanya yang bersebelahan dengan Caca. Siapa yang ingin dekat dengan Caca? Ada Denny. Nah, berarti kalau nggak ngandung Denny ini kita bisa eliminasi sebenarnya. Tapi kebetulan yang ada Denny ternyata 3 ya. Berarti kita lihat aja ini ya. Kita analisa. Nah, yang pertama harus dicari apa teman-teman? Ada istilah namanya fixed variable. Fixed variable ini variabel yang pasti, yang udah jelas, udah nggak bisa diganggu gugat. Kayak Denny ingin dekat Caca kan bisa di sini, bisa sini, bisa sini kan nggak mesti gitu kan. Itu nggak pasti, bukan fixed variable. Kita nyari yang fixed variable yang pasti, yang nggak bisa diganggu gugat. Yang mana itu? Ya adalah yang ini. Andi duduk di urutan pertama, Bim duduk di urutan kelima. Ini kan sudah pasti nih, nggak bisa diganggu gugat. Ya, yang misalnya kita kasih nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang di pertama siapa? Ada Andi. Nah, atau A gini aja lah, Andi. Terus Bim urutan kelima. Siap. Selanjutnya mana nih? Selanjutnya kita cari yang mengandung Andi atau yang mengandung Bim. Anda nih yang mengandung Andi dan Bim. Kalau Andi ini tidak ingin bersebelahan dengan Bim dan Caca. Ya Bim di sini kan, Caca kan
Berarti Caca tidak bisa di 2 ini. Caca sudah tidak bisa di 2. Terus apalagi? Andi ingin dekat dengan Elisa. Oh, berarti ini Elisa. Elisa ingin dekat dengan siapa? Dengan Denny. Oh, berarti ini Denny. Ya, Denny ingin dekat dengan siapa? Dengan Caca. Nah, berarti udah ketemu ya. Ini Caca ini dekatnya dengan siapa? Ya dekat dengan Denny dan juga Bim Bim. Bim Bim dan Denny. Ya, oke, D jawabannya, selesai, gampang. Ya. Yang penting yang kita cari pertama adalah yang fix variabel. Itu ya. Ini sambil ada suara anak saya nangis, tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Nih, di sini penalaran analitis, tapi dia kayak biasanya sering siapa lebih cepat, lebih tua, lebih gemuk, lebih pendek gitu-gitu. Ya, di sini suatu kelompok pemuda terdiri dari 6 orang. Ada Aga, Bian, Charles, Dimas, Edo, dan Vero. Oke, ini pas ya, bisa kita inisialkan A, B, C, D, E, F. Nah, ternyata yang dibandingkan ada 2 ya. Ada tinggi dan juga kurusnya. Nah, untuk soal yang seperti ini, teman-teman kalau pakai tanda lebih besar ya harus lebih besar terus. Kalau pakai lebih kecil ya lebih kecil terus. Nah, berhubung di sini ada berat badan dan juga tinggi badan, ya kita tulis saja jadi 2. Berat badan, tinggi badan. Oke, ini kita pelan-pelan dari depan aja ya. Aga lebih gemuk daripada Vero, ya. Aga lebih gemuk daripada Vero dan lebih tinggi daripada Dimas. Nah, Bian lebih kurus daripada Edo. Bian lebih kurus daripada Edo. Dan lebih pendek daripada Vero. Ya. Ini siapa? Bian lebih pendek daripada Vero. Charles lebih gemuk daripada Aga. Charles lebih gemuk daripada Aga. Dan lebih pendek daripada Bian. Charles lebih pendek daripada Bian. Dimas lebih kurus daripada Vero. Dimas lebih kurus daripada Vero dan lebih tinggi daripada Bian. Dimas lebih tinggi daripada Bian. Edo mana nih? Sini ya. Edo lebih kurus daripada Dimas. Edo lebih kurus daripada Dimas dan lebih tinggi daripada Aga. Vero, ini saya gini aja ya. Vero lebih gemuk daripada Dimas dan Vero juga lebih pendek daripada Aga. Nah, yang lebih gemuk daripada Vero lebih tinggi daripada Dimas. Ya, ini kita bisa tuliskan aja nih teman-teman urutannya ya, urutannya untuk tinggi badan. Kita lihat yang ada di kiri dan nggak ada di kanan ini siapa? Ya, ternyata adalah si E ini ya kayaknya ya. Ya, si E. E ini ada di kiri nggak ada di kanan, berarti dia akan lebih tinggi. Paling tinggi adalah E. Selanjutnya siapa? Nah, kita lihat A cuman sekali ya di sini ya. A cuman sekali. Oke, E A berarti. Setelah A ya, setelah A ini kita lihat A ini lebih besar daripada siapa? Dengan D. Ya, D. D juga setelah urutannya D ini ya. D lebih besar daripada B. Ini kan? Dan B lebih besar daripada C. Nah, hubungannya yang F ini mana? F ini lebih besar daripada B. Ya. F ini lebih besar daripada B. Tetapi dia lebih kecil daripada A. Nah, di sini kan posisinya. Tetapi hubungannya dengan D tidak disebutkan. Kita anggap di sini aja lah. F sama D posisinya di sini sama. Kita simpen aja dulu. Nah, yang pertanyaannya adalah yang lebih tinggi daripada Dimas. Lebih tinggi daripada Dimas adalah A atau E. Ya, A atau E. Berikutnya di bagian berat badan. Berat badan siapa yang ada di kiri tapi nggak ada di kanan? Ya, ternyata siapa ini? C ya, teman-teman ya. Ya, C ini selalu ada di kiri, nggak ada di kanan. Berarti C ini yang paling gemuk. Nah, setelah C siapa? A. Setelah A siapa? Ada si F. Terus D ini ya. Setelah D itu E.
Ya. Ada berapa sih? 6 orang ya, C, A, F, D, E. B-nya yang belum. B-nya ada di sini. Oke, B-nya di sini. Yang ditanyakan ada si D. Nah, siapa yang lebih gemuk daripada Vero? Lebih gemuk daripada Vero, berarti antara A atau E, ya. Dan lebih tinggi daripada Dimas. Nah, lebih tinggi daripada Dimas adalah C, A, F. Nah, yang beririsan yang dia memenuhi kedua syarat ternyata adalah si A ini, teman-teman. Ya, Aga ini dia juga lebih gemuk daripada Vero dan lebih tinggi daripada Dimas. Ya, A ini memenuhi syarat dua-duanya. Jadi jawabannya adalah Aga. Bisa dipahami ya, mungkin nanti kalau agak bingung bisa ditulis ulang di rumah soal ini. Ya, ini memang perlu ketelitian ya teman-teman. Perlu ketelitian untuk penalaran analitis, logika posisi itu memang cukup menyita waktu memang ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ini gampang-gampang kalau soal berikutnya. Next. Nah ini permutasi siklis. Permutasi siklis itu gampang kok teman-teman. Ya, ini kita mencari berapa banyak cara kalau duduk melingkar. Rumusnya gimana? P sama dengan N-1 faktorial. Faktorial ini apa? Faktorial ini perhitungan menurun teman-teman. Misalkan apa? Misalkan 5 faktorial. Ini berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Ya. Nah, nanti ada soalnya dikembangkan kalau sekretaris bendahara harus duduk berdampingan gitu-gitu. Pengembangannya hanya seperti itu untuk permutasi siklis. Gampang kok. Nah, di sini N-nya ada berapa? N-nya banyaknya orang. Ada berapa? Ada 5. Berarti gimana ya? 5 min 1 faktorial. Ketemu 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah gitu aja. 4 kali 3 kali 2 kan 6. Berarti berapa? 24. Ketemu jawabannya adalah B. Gampang kan? Nah, selanjutnya soal seperti ini kadang dikembangkan. Nah, di sini kalau direktur dan sekretaris harus duduk berdampingan. Nah, kita lihat tadi ya, kalau tempat duduknya melingkar ada 5 orang. Nah, cuman gini saja, berarti kita pakai permutasi siklis. Ya, permutasi siklis. Tetapi ya permutasi siklis ya, tetapi nggak ada embel-embelnya gitulah. Kita hitung 5 min 1 kayak soal yang sebelumnya, yang soal yang sebelumnya ya. Nah, sekarang ini misalkan siapa nih? Direktur dan sekretaris ini harus duduk berdampingan. Nah, ini mereka akan dihitung menjadi satu objek. Nah, konsepnya gitu. Berarti sekarang bukan 5 lagi, tetapi 1, 2, 3, 4. Karena dihitung sebagai satu objek. Berarti P-nya adalah N-1 faktorialnya adalah 4 min 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial. Ya, 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 6. Tapi apakah ini jawabannya? Bukan. Kadang-kadang di sini ada di opsi ya. Ngecohnya kadang ada di opsi. Ini untungnya nggak ada di opsi nih. Kadang-kadang ada di opsi. Nah, kurang apa? Nah, direktur dan sekretaris itu tempatnya bisa bertukar. Bisa direktur sekretaris, bisa sekretaris direktur kan gitu. Mereka bisa bertukar tempat. Nah, berarti ya kita bisa mencari berapa kemungkinan tempat duduknya direktur sekretaris. Ini kan ada berapa? Ada 2 orang kan? Kita pakai 2 faktorial. Nah, berarti kalau ada kasus seperti ini, 6 ini harus dikali dengan 2 faktorial. Ya, 2 faktorial kan 2 kali 1. Ada berapa? 2. Berarti ya 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, ini 12. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang duduk berbarengan, berdampingan, ini dia dianggap satu objek. Terus dihitung permutasi siklis. Nah, orang yang harus berdampingan tadi, mereka bisa tuker-tuker. Ya, ada berapa orang? Ada 2, berarti ya 2 faktorial. Tinggal dikalikan. Kalau yang ternyata yang duduk berdampingan harus 3 gimana? Ya, nanti dikalikan dengan 3 faktorial. Itu gampang kok. Ya, aman. Lanjut, ini untuk perbandingan. Ya, perbandingan, tapi teman-teman harus paham bahwa perbandingan itu ada senilai, ada yang berbalik nilai. Nah, kita lihat nih senilai berbalik nilai kan gitu. Nah, ini apa? Kambing dan juga makanan. Oh, berarti kalau semakin banyak makanan, maka semakin harinya akan semakin sedikit. Ya, semakin cepat habis kan gitu. Nah,
Kalau 20 ekor kambing itu 18 hari, terus beli 4 ekor lagi, berarti ada berapa kambingnya? Ada 24. Nah, berapa ini akan habis X-nya? Kan gitu. Nah, untuk membedakan, kalau saya ya, kalau perbandingan senilai itu saya bagi, kalau berbalik nilai itu saya kali, biasanya gitu. Ya, ini saya kali. Nah, kita kembali warna merah aja lah, enak. Ntar. Ya, ini berarti 20 dikali 18 sama dengan 24 dikali X, kan gitu yang dicari. Berarti X adalah 20 dikali 18 dibagi dengan 24. Nah, kalau kita bagi 6, ini dapat 3, ini dapat 4, ini coret, ini 5. Berarti 15. 15 jawabannya. Ada A, B. Gampang kan? Nah, tuh gitu doang sih kalau perbandingan. Cuman kadang-kadang teman-teman itu soalnya gampang, tapi karena kena pressure waktu, panik, terus nggak bisa berpikir jernih gitu. Akhirnya bingung gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, berikutnya ada lagi nih. Rata-rata gabungan ya. Ini sebenarnya kalau soal ini sempat teman akan nemui di banyak ya di internet, cuman nanti mungkin yang diubah hanya angka-angkanya saja gitu, tapi setidaknya cara penyelesaiannya bisa digunakan itu ya. Nah, dia punya nilai itu ya 91, 88, 86 dan 78. Terus saat rata-rata gabungannya berubah ya. Rata-rata gabungannya adalah 85. Ya, 85. Nah, ini ada X lagi kan di sini. Ya, supaya kalau rata-ratanya 85. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, di sini kita tinggal nyari selisihnya saja, teman-teman. Ya, nggak usah bingung-bingung pakai rumus, itu nggak usah bingung. Kepanjangan nanti kalau teman-teman pakai rumus, ya. Ini tinggal dilihat saja selisihnya dengan 85 ini berapa sih selisihnya. 91, 85, ini selisihnya berapa? Oh, ternyata dia kelebihan berapa? Kelebihan 6. Yang ini kelebihan 3. Yang ini kelebihan 1. Yang ini ternyata kurang. Nah, kurang berapa ini? Ya, 78 berarti kurangnya adalah kurang 7. Nah, ini silahkan ditotal dulu nih. Ya, selisihnya. Di total ini berapa? Ternyata plus 3. Kelebihan 3. Berarti kalau kita pindah ke sini jadinya min 3. Ketemu jawabannya adalah 82. Udah segampang itu, teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan dihitung dengan cara normal ya monggo. Tapi kelamaan gini aja udah cepet kok. Oke, lanjut. Ini perbandingan senilai. Ya, kalau seekor tikus memakan 20 keju dalam waktu 10 menit. Nah, berapa keju? X keju. Kalau waktunya setengah jam kan 30 menit. Nah, kalau kayak gini tinggal diper aja karena ini perbandingan apa? Perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak waktunya, semakin banyak keju yang dihabiskan. Kan gitu. Ini gampang kalau soal ini. Ya, kita tinggal bagi aja ya, karena kita senilai kita bagi aja. X per 30 sama dengan 20 per 10. Maka X sama dengan 20 dikali 30 di per 10. Coret, ketemu berapa? 60. Ketemu B jawabannya, guys. Nah, gampang kan? Nah, terus ada juga saya tadi juga menyusun satu soal figural nih seharusnya. Bentar ya, kayaknya kelewatan nih. Ada satu soal figural tadi sudah saya siapkan sebenarnya. Ya, nanti malah mungkin di soal berikutnya ya kita akan bahas soal figural. Ini sebenarnya saya tadi bikin slide-nya ada satu soal figural. Nggak tahu kok di slide nggak keluar ini ya. Gampang lah, ini anak sudah teriak-teriak nangis ya. Nanti figural dipelajari sendiri ya. Figural ini cukup banyak muncul. Ya, saya kapan hari juga bahas soal figural. Sebenarnya tadi saya sudah siapkan figural kubus ya. Ya, mungkin di next video ya. Makanya subscribe channel ini, like, share ya, biar nggak ketinggalan, juga nyalakan notifikasinya. Ya, mungkin gitu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk yang bentar lagi mau tes. Saya doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan
Pokoknya semoga lulus dengan nilai tertinggi di semua tahapan tes. Semoga teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin, 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 amin. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajar Manadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.